Malam itu, langit kerajaan Jenggala tampak gelap pekat. Awan kelabu menggantung muram, seolah-olah alam merasakan firasat buruk yang akan segera terjadi. Di dalam istana megah, Dewi Kumalasari, permaisuri Raja Raden Putra, duduk di kamarnya dengan wajah gelisah. Entah mengapa, hatinya terasa sesak, seperti ada badai yang hendak menghantam kehidupannya. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding-dinding istana, muslihat licik tengah dirancang untuk menjatuhkannya. Patih kerajaan, seorang pria bermata tajam dengan senyum yang selalu menyembunyikan niat jahat, berdiri di hadapan Raja Raden Putra dengan wajah penuh kepura-puraan. "Ampun, Baginda," katanya dengan suara penuh kepalsuan, "hamba membawa kabar yang sangat buruk. Permaisuri telah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia ingin meracuni Baginda agar kekuasaan jatuh ke tangannya." Kata-kata itu bagaikan petir di telinga sang raja. Ia terdiam sejenak, lalu tangannya mengepal erat. "Mustahil," bentak Raja Raden Putra. Matanya membelalak, antara percaya dan tidak percaya. Namun, Patih sudah menyiapkan segala bukti palsu, termasuk cawan emas yang berisi cairan beracun, yang sebenarnya telah disiapkan oleh selirnya sendiri. "Hamba menemukan ini di kamar permaisuri," lanjut sang Patih, menyerahkan cawan itu. Raja mengambilnya dengan tangan gemetar, lalu membantingnya ke lantai. "Pengkhianat!" Suaranya menggema di seluruh istana. Tanpa memberi kesempatan bagi Dewi Kumalasari untuk membela diri, Raja Raden Putra segera memerintahkan para prajurit untuk menangkapnya. Dalam hitungan detik, pintu kamar Dewi Kumalasari didobrak. Ia terkejut melihat beberapa prajurit datang dengan wajah dingin dan tangan mencengkeram erat pedang mereka. "Dewi Kumalasari, atas perintah Baginda Raja, kau harus meninggalkan istana malam ini juga." Suara seorang prajurit terdengar tegas, nyaris tanpa emosi. Dengan tubuh bergetar, Dewi Kumalasari berusaha menjelaskan, tetapi suaranya tercekat oleh ketakutan. Air matanya mengalir deras saat ia ditarik keluar dari kamar, melewati lorong-lorong istana yang dulu menjadi saksi kebahagiaan hidupnya. Selir raja tersenyum di sudut ruangan, menikmati penderitaan perempuan yang telah lama ia benci. Malam itu, tanpa penerangan, tanpa kemewahan yang dulu mengelilinginya, Dewi Kumalasari diarak keluar istana seperti seorang pendosa yang menanggung kutukan. Jauh di tengah hutan, para prajurit membawa Dewi Kumalasari ke sebuah tempat sunyi, jauh dari peradaban. Salah satu dari mereka, yang masih memiliki belas kasihan, berbisik, "Ampuni kami, Permaisuri. Kami hanya menjalankan perintah." Kemudian, tanpa berani menatapnya lagi, mereka meninggalkannya di bawah rimbunan pohon, sendirian di tengah kegelapan malam. Udara terasa begitu dingin, dan suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan. Dengan tangan bergetar, ia menyentuh perutnya yang mulai membesar. "Anakku," bisiknya pelan, air matanya jatuh ke tanah yang dingin. "Aku tak tahu bagaimana aku bisa bertahan, tetapi aku berjanji akan melindungimu." Hujan mulai turun perlahan, menyelimuti malam yang penuh duka. Hanya kegelapan dan deru angin yang menjadi saksi penderitaan seorang permaisuri yang kehilangan segalanya, tetapi masih menggenggam harapan kecil dalam rahimnya. Hujan deras mengguyur hutan belantara tempat Dewi Kumalasari terdampar. Ia duduk bersandar di bawah pohon tua, tubuhnya menggigil kedinginan, sementara perutnya semakin besar dari hari ke hari. Tidak ada kain sutra yang membungkusnya lagi, hanya lembaran daun dan ranting yang menjadi tempat peristirahatan. Setiap malam, ia menangis dalam kesepian, merindukan istana yang telah menjadi rumahnya, merindukan suaminya yang dulu mencintainya, dan merindukan keadilan yang terasa begitu jauh. Namun, di balik penderitaan itu, ia tetap bertahan demi anak yang dikandungnya. Waktu berlalu, dan tibalah malam yang paling menakutkan dalam hidupnya. Langit yang gelap tanpa bintang seolah turut merasakan deritanya. Tubuhnya melemah, keringat dingin mengalir di dahinya, sementara rasa sakit luar biasa menyerangnya. Ia menggigit bibirnya, menahan jeritan agar tak memancing bahaya dari binatang buas yang mengintai di kegelapan. Sendirian, tanpa pertolongan siapapun, ia berjuang melahirkan anaknya. Setiap hembusan napasnya seperti membawa maut, tetapi ia terus bertahan, menggenggam segenggam harapan terakhirnya. Setelah pertarungan panjang melawan rasa sakit yang nyaris merenggut nyawanya, tangisan bayi yang nyaring pecah di udara. Suara itu bagaikan cahaya dalam kegelapan. Dengan tangan gemetar, Dewi Kumalasari mengangkat bayi kecil itu ke dalam pelukannya. Wajahnya berseri meski air mata masih membasahi pipinya. "Cindelaras," bisiknya penuh kasih.
Nama itu ia berikan dengan harapan anaknya kelak akan tumbuh menjadi lelaki kuat dan bijaksana. Sejak saat itu, Cindelaras tumbuh di dalam hutan, jauh dari kemewahan istana, tetapi dekat dengan alam yang menjadi pelindungnya. Dewi Kumalasari mengajarinya segala hal, mulai dari mencari makan, mengenali tanaman obat, hingga memahami suara burung dan bisikan angin. Ia mendidik Cindelaras menjadi anak yang kuat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hati dan pikirannya. Suatu hari, ketika Cindelaras berusia sekitar 8 tahun, ia sedang bermain di tepi sungai ketika tiba-tiba seekor burung aneh hinggap di bahunya. Burung itu memiliki bulu berwarna emas dan mata yang tajam seperti permata. Saat Cindelaras hendak mengusirnya, burung itu malah berkicau dengan suara jernih, "Cindelaras, putra Raja Raden Putra. Cindelaras, putra Raja Jenggala." Anak itu tertegun, hatinya bergetar mendengar nama yang disebut oleh burung itu. Selama ini, ibunya tak pernah bercerita tentang siapa ayahnya. Dengan mata berbinar penuh kebingungan, ia berlari ke pondok sederhana tempat ibunya tinggal. "Ibu, apa benar aku putra Raja Raden Putra?" tanyanya dengan suara bergetar. Dewi Kumalasari terdiam, air matanya jatuh sebelum ia sempat menjawab. Akhirnya, dengan napas berat, ia menceritakan segalanya, tentang fitnah keji, pengusiran, dan penderitaan yang mereka alami. Cindelaras mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, tetapi bukan kesedihan yang mengisi hatinya. Yang ia rasakan adalah nyala api yang membakar dadanya, api keinginan untuk mencari ayahnya, membuktikan kebenaran, dan mengembalikan kehormatan ibunya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menyelinap di antara dedaunan, Cindelaras bersumpah dalam hati, ia akan pergi ke istana dan mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Pagi itu, Cindelaras berdiri di depan pondok kecilnya, menatap jauh ke arah ufuk timur, ke arah istana yang bahkan tak pernah ia lihat. Angin berembus lembut, membelai rambutnya yang mulai panjang dan kusut. Keinginan untuk mencari ayahnya semakin kuat, tetapi ibunya menatapnya dengan penuh kecemasan. "Kau masih terlalu kecil, anakku," kata Dewi Kumalasari dengan suara bergetar. "Istana itu penuh dengan tipu daya. Jika kau pergi, aku mungkin tak akan pernah melihatmu lagi." Namun, Cindelaras sudah memutuskan. Ia tidak hanya membawa harapannya sendiri, tetapi juga kehormatan ibunya yang telah diinjak-injak. "Ibu, aku harus pergi," katanya dengan penuh keyakinan. "Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hanya seorang anak yang lahir di hutan. Aku akan menunjukkan bahwa aku adalah putra Raja Raden Putra." Dewi Kumalasari menatap mata anaknya, dan di sana ia melihat nyala semangat yang tak bisa dipadamkan. Dengan berat hati, ia akhirnya merestui kepergian putranya. Sebelum berangkat, Cindelaras membawa serta seekor ayam jago yang telah menemaninya sejak kecil. Ayam itu bukan ayam biasa, bulu-bulunya berkilau seperti emas, dan matanya tajam seperti elang. Sejak kecil, ayam itu sudah menunjukkan keistimewaannya. Ia tak pernah kalah dalam perkelahian dengan ayam hutan lain, bahkan dengan ular yang mencoba menyerang Cindelaras sekalipun. "Kau bukan hanya temanku," bisik Cindelaras sambil membelai kepalanya, "kau adalah bagian dari takdirku." Perjalanan ke istana tidaklah mudah. Ia harus melewati desa-desa yang asing, menghadapi hujan dan panas, serta bertahan dengan makanan seadanya. Namun, sepanjang jalan, Cindelaras sering menantang pemuda-pemuda desa untuk mengadu ayam mereka dengan ayamnya. Setiap kali bertarung, ayam Cindelaras selalu menang dengan mudah. Tak ada ayam lain yang bisa menandinginya, seolah-olah ia memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar seekor unggas biasa. Kabar tentang bocah dari hutan dengan ayam ajaibnya mulai menyebar dari satu desa ke desa lain. Banyak orang yang datang hanya untuk melihat kehebatan ayam itu. Bahkan para bangsawan yang gemar mengadu ayam pun mulai penasaran. Hingga akhirnya, berita itu sampai ke telinga Raja Raden Putra. Sang raja, yang terkenal sebagai pecinta sabung ayam, tertarik untuk melihat sendiri ayam yang disebut-sebut sebagai yang terkuat di seluruh negeri. Sebuah undangan pun dikirimkan kepada Cindelaras untuk datang ke istana. Saat membaca surat itu, jantungnya berdebar kencang. Inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Ia akan berdiri di hadapan ayahnya, bukan sebagai anak kecil yang meminta belas kasihan, tetapi sebagai seorang pemenang. Dengan langkah tegap dan hati penuh tekad, Cindelaras melangkah menuju gerbang istana, tempat semua kebenaran akan terungkap. Namun, di dalam istana, Pati licik yang dulu menjebak Dewi Kumalasari telah mendengar kabar tentang kedatangan bocah itu. Ia mulai merasa cemas,
seolah ada sesuatu dari masa lalu yang perlahan kembali menghantuinya. Siapa bocah itu sebenarnya? Gumamnya, matanya menyipit penuh curiga. Ia tahu, jika anak itu benar-benar membawa kebenaran, maka kebohongan yang telah lama ia bangun akan runtuh. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Istana Jenggala gempar. Para bangsawan, prajurit, dan rakyat yang beruntung diundang ke halaman kerajaan berkumpul dengan penuh semangat. Mereka ingin menyaksikan adu ayam yang disebut-sebut paling menegangkan sepanjang sejarah. Di tengah lapangan luas, Raja Raden Putra duduk di singgasananya, matanya tajam mengamati bocah yang berdiri di hadapannya. Seorang anak lelaki kurus dengan pakaian sederhana, tetapi dengan sorot mata penuh keberanian. Cindelaras menggenggam erat ayam jagonya, sementara Patih Licik mengamati dari kejauhan dengan gelisah. Apa benar bocah ini hanya petarung ayam biasa? Pikirnya, ia merasa ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang mengancam semua kebohongan yang telah ia susun selama bertahun-tahun. Namun, ia hanya bisa menunggu dan mengamati. Baiklah, suara Raja Raden Putra menggema, jika ayammu memang sehebat yang diceritakan orang, maka buktikan di sini. Dengan satu isyarat tangannya, seorang prajurit membawa ayam jago terbaik kerajaan. Ayam itu besar, dengan taji yang tajam dan bulu yang berkilau merah menyala. Semua orang yakin bahwa tidak ada ayam yang bisa mengalahkannya. Pertarungan pun dimulai. Kedua ayam saling berhadapan, mengukur lawannya. Dalam hitungan detik, ayam jago istana melompat dengan kecepatan luar biasa, cakarnya siap menghantam lawan. Namun, dengan gerakan yang lebih cepat, ayam Cindelaras menghindar dan membalas dengan serangan mematikan. Sekali, dua kali, hingga akhirnya ayam kerajaan roboh ke tanah, tak berdaya. Kerumunan terdiam. Tak ada yang percaya bahwa ayam kecil dari hutan bisa mengalahkan ayam kerajaan dengan begitu mudah. Raja Raden Putra terperanjat, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Burung emas yang selama ini mengikuti Cindelaras tiba-tiba berkicau dengan lantang, suaranya bergema di seluruh halaman istana. Cindelaras adalah putra Raja Raden Putra. Cindelaras adalah pewaris sah kerajaan Jenggala. Hening, semua mata tertuju pada bocah kurus yang berdiri tegap di tengah lapangan. Raja Raden Putra mengernyit, hatinya bergetar. Nama itu, Cindelaras, seolah menggali sesuatu dari ingatannya yang telah lama terkubur. Ia bangkit dari singgasananya, mendekati anak itu. Siapa kau sebenarnya? Suaranya berat, penuh keraguan. Cindelaras menatap mata ayahnya, lalu dengan suara yang jelas dan tegas, ia berkata, "Aku adalah putra Dewi Kumalasari. Aku adalah anak yang kau buang ke hutan tanpa pernah mencari kebenaran." Kata-kata itu jatuh seperti petir di hati sang raja. Patih yang berdiri di belakangnya mulai pucat pasi, sementara seluruh istana menahan napas menunggu reaksi sang raja atas kebenaran yang baru saja terungkap. Raja Raden Putra terdiam, tubuhnya seakan membeku mendengar pengakuan Cindelaras. Hatinya bergemuruh, pikirannya kacau. Ia menatap bocah itu dengan seksama, mata tajamnya, sorot keberaniannya, dan cara bicaranya yang tegas. Semua itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah ia cintai, seseorang yang telah ia buang karena kebohongan yang ia percayai. Dewi Kumalasari, gumamnya, hampir tak percaya. Patih yang licik mulai gelisah. Ia tahu, jika kebenaran ini sepenuhnya terungkap, maka ajalnya sudah di depan mata. "Baginda," serunya, berusaha mengalihkan perhatian, "jangan mudah percaya pada kata-kata anak ini. Mungkin ini hanya kebohongan lain untuk menipu Baginda." Namun, sebelum ia bisa berbicara lebih jauh, Raja Raden Putra mengangkat tangannya, menghentikannya. Mata sang raja kini penuh dengan kemarahan dan kecurigaan. "Panggil semua pengawal yang dahulu mengusir Dewi Kumalasari." Perintahnya lantang. Beberapa saat kemudian, para pengawal yang dulu mengantarkan Dewi Kumalasari ke hutan dibawa ke hadapan raja. Dengan wajah ketakutan, mereka akhirnya mengakui semuanya, bahwa mereka tidak tega membunuh sang permaisuri, bahwa mereka meninggalkannya hidup di dalam hutan. Raja Raden Putra merasakan dadanya sesak. Ia telah melakukan kesalahan besar. Tanpa berpikir panjang, ia segera memerintahkan pasukan terbaiknya untuk mencari Dewi Kumalasari dan membawanya kembali ke istana. Hari berganti, dan tibalah saat yang dinantikan. Di gerbang istana, seorang perempuan dengan wajah pucat dan tubuh kurus berdiri. Matanya masih menyimpan luka dari bertahun-tahun penderitaan, tetapi dalam sorot matanya juga ada ketegaran.
Ia adalah Dewi Kumalasari. Begitu melihatnya, Raja Raden Putra berdiri dari singgasananya, matanya berkaca-kaca. Kumalasari, suaranya serak, penuh penyesalan. Dewi Kumalasari menatap raja yang pernah ia cintai, pria yang telah menghancurkan hidupnya karena fitnah dan kebohongan. Hatinya sakit, tetapi saat melihat Cindelaras berdiri di sampingnya, ia tahu bahwa anaknya berhak mendapatkan kembali tempatnya di dunia ini. Aku tidak meminta belas kasihan, katanya pelan, aku hanya ingin kebenaran ditegakkan. Raja Raden Putra berlutut di hadapan Dewi Kumalasari, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Maafkan aku, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku telah dibutakan oleh kebohongan dan membuatmu menderita. Aku tak pantas menerima maafmu, tetapi aku ingin menebus kesalahanku. Dewi Kumalasari menutup matanya sejenak, menghela napas panjang, lalu mengangguk. Ia tahu, amarah tak akan mengubah masa lalu, tetapi kebenaran telah menang hari ini. Patih yang licik serta selir raja yang jahat akhirnya dihukum berat atas kejahatan mereka. Sementara itu, Cindelaras mendapatkan haknya sebagai putra mahkota, dan Dewi Kumalasari kembali menjadi permaisuri yang dihormati. Istana yang dahulu menjadi tempat penderitaan kini berubah menjadi tempat kebahagiaan. Di bawah kepemimpinan Cindelaras di masa depan, Kerajaan Jenggala tumbuh menjadi negeri yang makmur, di mana kebenaran selalu lebih kuat daripada kebohongan. Terima kasih telah menyaksikan kisah legendaris Cindelaras. Sebuah cerita tentang kebenaran, keberanian, dan keadilan yang akhirnya membawa kebahagiaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.